Halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Untuk dapat menyebabkan getaran di pagoda emas, keberadaan iblis besar yang tersegel di gunung ini pasti luar biasa. Namun, karena itu adalah segel pembatas, tidak ada keraguan tentang kemampuan tahanan roh. Dalam sekejap, puncak gunung di depannya yang tidak peduli dengan telapak tangan energi Shoyen mulai runtuh dengan cepat. Shoyen tidak menghiraukan teriakan Buddha Kamitsu yang menampakkan kepalanya di luar angkasa. Ia juga ingin melihat kemampuan lain apa yang dimiliki Buddha ini, selain mampu menguncinya di ruang ini. Jika Buddha itu tidak berani mengambil tindakan setelah melihat apa yang dilakukan Shoyen, maka kekuatan tempur sang Buddha seharusnya tidak kuat. Dia mencoba menjebaknya dengan cara ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Shoyen tidak hanya menjinakkan ketiga raja iblisnya dalam sekejap. Dan Shoyen juga menemukan apa yang paling dia takuti untuk ditemukan. Puncak gunung ini tidak mencolok di langit yang banyak bintang. Ditambah lagi, ketiga monster tersebut tidak pandai dalam hal segel pembatas. Sekarang, segel dan pembatasnya runtuh. Seluruh tanah dan bahkan ruang di dunia ini bergetar. Tidak, kamu melepaskan Tianwu. Bagaimana aku akan menjelaskannya ketika aku kembali? Kamu sungguh keterlaluan. Teriak Buddha Kamitsu seolah dia sangat sedih. Namun Shoyen tetap acuh tak acuh dari awal hingga akhir. Pada saat ini, aura yang sepertinya sudah lama tertidur tiba-tiba datang dari bawah puncak gunung. Dan aura itu naik dengan cepat. Aura iblis ini. Mungkinkah itu benar-benar Raja Iblis Tianwu dengan 8 kepala dan 8 ekor? Ekspresi Shoyen berangsur-angsur menjadi serius. Dari auranya, dapat dinilai bahwa orang yang disegel di sini tidak diragukan lagi adalah iblis yang kuat. Dan kekuatannya seharusnya mencapai tingkat keabadian. Langit tertutup awan gelap dan sebelum hujan turun, angin mulai bertiup. Angin menderu-deru itu menciptakan pemandangan kiamat. Sesaat kemudian, hujan lebat turun, memenuhi seluruh dunia dengan hujan lebat. Jika itu hanya hujan biasa, Shoyen mampu membubarkannya hanya dengan lambaian tangannya. Namun hujan lebat di depannya sungguh luar biasa. Hanya api yang membakar di tubuhnya yang mencegah hujan turun menimpanya. Adapun tahanan roh, kali ini dia belajar menjadi lebih pintar. Dalam keadaan seperti itu, akan lebih aman untuk mengikuti Shoyen. Di sisi lain, ketiga monster itu basah kuyup oleh hujan. Mereka sepertinya tidak mampu menghentikan hujan sama sekali. Sebenarnya ada kekuatan aturan dalam hujan ini. Shoyen sedikit mengernyit saat dia melihat tetesan air hujan yang besar. Dalam waktu singkat, dia khawatir seluruh benua akan tenggelam dan berubah menjadi lautan luas. Siapa yang membuka segelnya untukku? Suara samar terdengar seperti beberapa suara yang digabungkan menjadi satu, yang terdengar cukup aneh. Setelah senior terbebaskan, Anda terlalu bersemangat untuk menciptakan hujan seperti ini. Jika kamu tidak senang karena aku telah menghancurkan segelmu, maka aku minta maaf. Shoyen selalu bersikap sopan sebelum bertarung. Itu tergantung pada sikap Raja Iblis ini. Manusia, tidak perlu gugup. Ini hanya sedikit pelepasan kekuatanku setelah lama tertidur. Aku sungguh bersyukur, karena pada akhirnya seseorang telah menemukanku. Mengapa kamu mau membantuku? Ucap Iblis Tianwu. Senior tersegel di sini, dan junior datang ke sini secara kebetulan. Membuka segelnya bisa dianggap sebagai suatu kebetulan. Ucap Shoyen. Shoyen tidak menyembunyikan apapun. Memang benar demikian adanya. Pada saat ini, sulit bagi Shoyen untuk menilai kekuatan Raja Iblis ini dari auranya. Dan kemungkinan untuk merebut tubuhnya tidak tinggi. Tianwu, ini sungguh Raja Iblis Tianwu. Kita sudah berada di sini selama ratusan tahun. Siapa yang menduga bahwa tempat ini akan menjadi lokasi iblis Tianwu tersegel? Sebelumnya, aku hanya mendengar tentangnya dari rumor. Sekarang, ketika bertemu secara langsung, aku tidak tahu apakah ini akan menjadi berkah atau sebuah malapetaka. Hanya sedikit kekuatannya, hujan yang turun mampu mencakup seluruh dunia, kata buaya Tyrant sambil menggigil. Giginya bergemeletuk ke atas dan ke bawah. Seluruh tubuhnya gemetar. Dingin sekali. Vitalitas kita hampir habis. Jika kita terus tinggal di sini, kita mungkin terbunuh oleh hujan. Ucap buaya Tyrant lagi. Tunggu, apapun yang terjadi, aku harus bertemu Raja Iblis Tianwu. Ini adalah kesempatan langka. Lagi pula, kita tidak bisa pergi dari sini meskipun menginginkannya. Hanya orang itu yang bisa membawa kita keluar. Mau tidak mau, kita hanya bisa menaruh harapan padanya. Ucap Raja Iblis Api Hitam. Hanya Shoyen yang tidak terpengaruh. Meskipun air hujan ini memiliki kekuatan aturan. 3 warna api berbeda yang mengelilinginya juga memiliki kekuatan aturan. Namun ia belum menembus keabadian dewa dan tidak dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatannya. Namun itu cukup untuk menghalangi hujan biasa dan mencegah Shoyen diserbu hujan. Hahaha, kebetulan ya.
Tidak disangka bahwa segelku secara tidak sengaja dirusak oleh seorang junior dari umat manusia. Menarik. Siapa namamu? Aku pasti akan menuliskan namamu, ucap iblis Tianwu. Junior ini Xiaoyan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan ya, aku tahu kamu memiliki jantung api. Sayangnya, tauku adalah hujan. Aku akan memberimu 3 tetes kristal hujan. Kekuatannya dapat melukai atau bahkan membunuh kultivator di tingkat ketiga yang menguasai 9 sumber. Setelah kata-kata itu jatuh, 3 tetes hujan jatuh dari langit, melayang di depan Xiaoyan, dan kemudian dengan cepat mengembun menjadi es, bersinar dengan fluktuasi yang tidak biasa. Tetapi 3 tetes kristal hujan saja tidak cukup menukar kebaikanmu membuka segelku. Jika kamu membutuhkan yang lain, tanyakan saja, ucap iblis Tianwu. Senior, jangan terburu-buru. Kita masih terjebak di area tertutup. Belum terlambat untuk pergi dari sini dulu. Xiaoyan menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu segera menyingkirkan 3 tetes air hujan kristal di depannya, yang dapat menangani kultivator keabadian dewa tingkat 3. Untuk Xiaoyan, tidak diragukan lagi bahwa ini akan menjadi jurus pembunuh terkuatnya. Tunggu sebentar. Aku melihat bahwa kekuatanmu sudah mencapai puncak keabadian Kaisar langkah ke-9. Jadi biarkan aku memberimu beberapa wawasan yang mungkin dapat membantumu, ucap iblis Tianwu. Terima kasih senior. Segera, sebuah pikiran muncul di benak Xiaoyan, dan dalam sekejap, dia berubah menjadi ikan dan berada di tengah lautan. Sebelum Xiaoyan sempat berpikir, ada perasaan krisis yang kuat di belakangnya. Begitu dia berbalik, mulut besar seperti lubang hitam yang dipenuhi gigi tajam, datang ke arahnya dan menggigitnya. Ikan tersebut buru-buru mengayunkan tubuhnya untuk menghindarinya, dan akhirnya berhasil menghindarinya. Namun bahaya datang silih berganti. Bersembunyi di antara tumbuhan air di laut, perasaan krisis datang lagi. Tumbuhan pun agresif dan menyerang Xiaoyan, memaksanya untuk menjauh. Xiaoyan mulai mengembara tanpa tujuan di lautan. Tubuhnya semakin kehilangan kekuatan. Dia telah mengalami krisis hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak mudah untuk bertahan hidup. Ikan besar memakan ikan kecil. Untuk bertahan hidup, aku harus makan juga. Ini adalah ilusi pencerahan yang diberikan kepada Xiaoyan oleh Tianwu. Jadi apakah dia bisa memahaminya atau tidak, tergantung apakah dia bisa memahaminya dalam ilusi. Aturan di lautan lebih kejam, sama seperti dunia budidaya, yang lemah memakan yang kuat, dan melahap yang lebih lemah dari diri mereka sendiri. Xiaoyan mulai belajar berburu, dan sangat sulit untuk menemukan ikan yang lebih kecil dari dirinya. Namun surga tidak pernah mengecewakan mereka yang bertahan. Dia akhirnya menemukan udang yang terluka dan memakannya. Semuanya sulit pada awalnya. Ikan yang terluka adalah pilihan terbaik. Kecepatannya tidak cukup cepat. Xiaoyan memulai perjalanan panjang di kehidupan ikan. Dia hanya bisa menangkap ikan yang terluka. Saat ikan itu ditelan, ukuran tubuh Xiaoyan menjadi lebih dari 2 kali lipat, dan taring kecil tumbuh di mulutnya. Dia berevolusi secara bertahap, tetapi seiring dengan bertambahnya ukuran tubuhnya, para pemburu yang dia tarik menjadi semakin kuat. Namun, ancaman terbesar bukanlah ikan yang lebih besar, tetapi ukurannya yang sama, dengan kecepatan dan kekuatan serangan yang hampir sama. Dalam situasi ini, Xiaoyan mulai mempelajari keterampilan menggigit selama serangan. Dan satu-satunya tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Terima kasih semua sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.